Dalam video ini, kita akan membahas groupware, e-approval, menu susun rancangan. Di menu susun rancangan, daftar dari template yang Anda daftarkan di menu buat contoh laporan akan ditampilkan. Dan template default akan tampil secara default ketika Anda mulai untuk menggunakan modul groupware. Anda dapat memilih template yang diinginkan untuk membuat pengajuan e-approval. Dan kita akan membahas setiap kolom dengan menggunakan template default. Di bagian atas, Anda dapat mengisi judul dan mengatur penyetuju untuk dokumen ini. Klik pada kaca pembesar dan klik 2 kali pada tiap kolom untuk memuat data. Atau Anda dapat secara manual mengetik nama dari tiap penyetuju dan memasukkan jabatan atau posisi dari tiap penyetuju. Dan Anda dapat menggunakan mulai dari tingkat pertama hingga tingkat kedua untuk pengaturan alur persetujuan. Anda juga dapat klik pada lambang plus untuk menambahkan penyetuju. Dengan cara ini, Anda dapat secara manual mengatur penyetujuan setiap kali Anda membuat rancangan baru. Atau, jika Anda telah mengatur alur persetujuan terlebih dahulu, Anda dapat klik pada kaca pembesar untuk menarik salah satu alur yang sudah dibuat. Dan Anda juga dapat menarik alur persetujuan saya yang hanya ditampilkan untuk ID pengguna masing-masing. Setelah Anda memuat penyetuju, Anda dapat mengatur tipe persetujuan untuk tiap penyetuju. Dengan mengatur tipe persetujuan untuk tiap penyetuju, Anda dapat memvariasikan cara proses penyetujuan yang akan dijalankan untuk tiap penyetuju. Anda dapat melihat tipe yang sudah ada pada layar. Lewati persetujuan artinya seorang penyetuju yang urutan persetujuannya lebih dahulu dibandingkan penyetuju lainnya dapat menyetujui secara perwakilan dari penyetuju lainnya. Dan lengkapi persetujuan artinya seorang penyetuju yang urutan penyetujuannya di belakang setelah penyetuju lainnya dapat mewakili untuk menyetujui dari yang sebelumnya. Dan Anda dapat memilih tipe persetujuan yang sudah ada atau Anda dapat klik baru di bagian bawah dan mengatur tipe persetujuan baru seperti yang Anda inginkan. Berikutnya, di kolom sisi, Anda dapat mengatur pengguna sisi, dan jika Anda diatur sebagai sisi, Anda tidak akan dapat memiliki otorisasi untuk menyetujui, tapi Anda dapat melihat dokumen atau menambahkan komentar ke dalam dokumen untuk referensi. Klik pada kaca pembesar dan pilih pengguna yang diinginkan. Juga, setelah klik pada kolom 1 kali, jika Anda klik function pada sisi kanan, Anda dapat ke pengaturan persetujuan dan mengatur waktu untuk kapan pengguna sisi dapat melihat dokumen ini. Anda dapat mengatur untuk mengizinkan melihat dokumen meskipun belum sepenuhnya disetujui, yaitu sebelum persetujuan. Atau Anda dapat mengizinkannya untuk melihat data setelah persetujuan final dilakukan. Dan kembali ke layar pembuatan rancangan, di kolom tipe, Anda dapat memilih salah satu grup yang sudah ada untuk mengkategorikan dokumen. Berikutnya, di kolom cetak contoh laporan, pilih template yang akan digunakan sebagai default ketika Anda mencetak pengajuan.
Dan kemudian Anda dapat mengisi kotak isi pengajuan dengan menggunakan editor tool. Anda dapat menyisipkan tabel, dan jika kita ke bagian atas lagi, terdapat tombol tambahkan di kolom lampiran. Tombol ini memungkinkan Anda untuk melampirkan file dari PC Anda ke pengajuan ini. Klik tombol file dan pilih dokumen. Kemudian dokumen akan terlampir, dan berikutnya dengan menggunakan My Storage, Anda dapat menarik file atau postingan yang Anda buat ke layar ERP. Dan berikutnya, dengan menggunakan tombol rancangan, Anda dapat menarik data e-approval yang statusnya masih dalam proses, ditolak, atau disetujui, dan melampirkannya ke dokumen ini. Dan berikutnya, di kolom draft yang memerlukan persetujuan, Anda dapat melampirkan slip ERP atau laporan ERP ke dokumen ini. Dengan klik pada tiap tombol, Anda dapat memasukkan slip baru atau menerapkan slip yang sudah ada. Dan jika Anda klik tombol semua menu, Anda dapat melihat daftar menu ERP yang mendukung e-approval. Gunakan tombol baru untuk memasukkan slip baru, dan gunakan tombol muat untuk menarik data yang sudah ada. Dan setelah Anda mengisi tiap kolom, jika Anda klik simpan e-approval di bagian bawah, proses persetujuan dokumen akan dimulai berdasarkan dari alur persetujuan yang Anda atur di bagian atas. Dan jika Anda klik pada simpan rancangan, dokumen akan masuk ke dalam tahap perancangan untuk penyimpanan sementara. Dan dengan menggunakan lambang pesawat kertas di bagian kiri, Anda dapat mengatur metode notifikasi apakah akan mengirimkan email atau pesan atau pemberitahuan push aplikasi. Sekarang saya akan klik tombol simpan e-approval. Setelah Anda menjalankan dokumen untuk persetujuan, dokumen akan tampil di menu permintaan lacak, dan dengan klik lihat di sisi kanan, Anda dapat melihat pengajuan dan pengajuan yang terlampir dan file terlampir yang Anda muat dari penyimpanan saya, dan contoh menggunakan dokumen. Jika Anda butuh untuk membuat perubahan dokumen, dan jika penyetuju belum menyetujuinya, Anda dapat klik tombol tarik kembali di bagian bawah untuk membatalkan pengajuan. Namun mohon diingat, jika salah satu penyetuju sudah menyetujui dokumen, Anda tidak akan dapat membatalkan pengajuan. Dan untuk dokumen di mana Anda diatur sebagai penyetuju atau CC, Anda dapat menggunakan tombol komentar untuk menambahkan komentar dan mengetik opini atau melampirkan file.
Dan di menu permintaan lacak, dengan menggunakan tombol salin di sebelah kanan, Anda dapat menyalin pengajuan yang sudah ada untuk membuat rancangan baru.